Halo guys, sahabat Tio, apa kabar? Kembali kita bertemu dalam T10 menit bersama dengan Tio Nugroho. Konten apa sih yang mau gue bawain kali ini? Nah, ini sesuai dengan request kalian. Bung Tio, bawain dong prediksi final Piala Presiden 2019. Oke, jadi kali ini gue akan membawakan prediksi final Piala Presiden 2019 versi Tio Nugroho. Tapi sebelum gue mulai prediksi, gue mau terima kasih atas teman-teman semuanya yang sudah subscribe, sudah like, sudah klik lonceng, sudah beri komen, dan juga sudah share. Nah, semua itu tentunya membuat gue tambah semangat untuk membangun T10 TV ini dengan lebih baik, dengan memberikan konten-konten yang menarik dan bermanfaat. Semoga menjadi inspirasi buat lu semua yang menyaksikan konten-konten di T10 TV. Baiklah, kalau begitu kita mulai kali ini bagaimana prediksi gue untuk final Piala Presiden 2019. Oke, kali ini gue akan mencoba untuk memberikan prediksi di leg pertama ya. Untuk leg pertama, karena tentunya ini merupakan berbeda dengan sebelum-sebelumnya. Ini adalah ada dua leg di final kali ini. Di leg pertama di Surabaya tanggal 9 April nanti, sedangkan leg kedua di Kanjuruhan pada tanggal 12 April nanti. Kalau kita ingat, ini merupakan episode keempat dari Piala Presiden sepanjang sejarah. 2015 yang pertama kali dilakukan, juaranya adalah Persib Bandung. Kedua tahun 2017 Arema. 2018 Persija Jakarta. Kali ini akan melihat sebuah torehan akan terukir juara baru, which is itu adalah Persebaya, ataukah juara untuk kedua kalinya, which is itu adalah Arema. Ini menjadi satu hal yang sangat menarik. Derby Jawa Timur, derby panas. Aremania dan juga Bonek sudah bersiap untuk menyongsong final ini. Dan juga seluruh pecinta sepak bola nasional. Gue akan mencoba untuk melihat siapa yang lebih unggul untuk leg pertama. Prediksi gue untuk leg pertama ini. Beberapa faktor akan menentukan. Pertama adalah faktor pelatih, faktor pemain, faktor strategi, dan juga faktor penonton. Atau dalam tanda kutip tuan rumah. Kalau kita melihat dari sisi pelatih, gue masih melihat Jajang Nurjaman lebih unggul dibandingkan dengan Milomir Saslia. Karena apa? Karena Jajang Nurjaman lebih punya pengalaman di sepak bola nasional sebagai pemain, sebagai pelatih. Bahkan kalau kita lihat pernah membawa Persib Bandung menjadi juara di Piala Presiden tahun 2015, Liga Indonesia tahun 2014. Jadi kalau berbicara mengenai pengalaman final atau tekanan tinggi, ini tampaknya Jajang Nurjaman lebih unggul dibandingkan dengan Milomir Saslia. Itu yang pertama. Kemudian di lini belakang, penjaga gawang dulu. Miswar Saputra dengan Kurniawan Kartika Aji. Ini dua penjaga gawang muda cukup bagus, membawa timnya berhasil sampai final. Kalau gue lihat kebobolan 7 gol Persebaya Surabaya sepanjang perjalanan hingga final. Sedangkan buat Arema juga kebobolan 7 gol sepanjang perjalanan hingga final. Meskipun ada pergantian penjaga gawang ya, Utam Rusdiana pernah tampil di Babistar gawang Singoedan dan juga Kurniawan Kartika Aji. Kalau gue prediksi ini 50-50 di posisi penjaga gawang. Dua penjaga gawang sama-sama tangguh. Kemudian kita bergeser ke lini belakang. Lini belakang sangat menarik untuk kita bahas karena dua center back dari kedua kesebelasan cukup tangguh. Di kubu Persebaya ada Otavio Dutra, pemain yang sudah cukup malang melintang, cukup lama di sepak bola Indonesia, termasuk pernah membawa Bayangkara menjadi juara. Akan berpasangan dengan Hansa Moyama, salah satu pilar tim nasional Indonesia di lini belakang. Nah, yang menarik adalah saya melihat bagaimana strategi dari Jajang Nurjaman ketika menempatkan M. Saifuddin sebagai bek kanan dalam beberapa pertandingan terakhir. Sedangkan di bek kiri, kalau kita lihat ini akan menjadi satu tempat yang akan diisi oleh Novan Setio Sasongko ya. Dan di kubu dari Arema ini juga tidak kalah tangguh guys. Gue lihat ada pemain yang sudah 3-4 musim ini berada di Arema, yaitu Arturo Kakunya akan berpasangan dengan Hamka Hamzah, pemain gaek, mantan pemain tim nasional, kapten. Kalau gue bilang drill kapten, Hamka Hamzah ada di kubu Arema. Belum di kiri ada Muhammad Alfarisi, di kanan kita lihat bagaimana kekuatan Arema ada di Alvin Tosalamoni. Ini dua wingback juga cukup rajin dalam menyerang. Kalau gue lihat cukup berimbang. Lini belakang dari kedua kesebelasan tangguh dan mereka tentunya siap fit untuk tampil di final. Sedangkan lini tengah, kita bahas dulu di Persebaya Surabaya. Hadirnya Damian Lizio, kemudian ada Misbakus Solihin dan Emin Dayat.
ini juga menjadi kunci kekuatan dalam beberapa pertandingan terakhir. Meskipun masih ada beberapa pemain cadangan yang mungkin bisa saja dimasukkan. Kalau gue lihat di kubu dari Persebaya Surabaya masih ada nama seperti Octavianus Fernando yang juga bisa menjadi alternatif jika pelatih ingin memberikan satu perubahan. Sedangkan di kubu dari Arema ada Makan Konate, ada Hanif Syahbandi, ada Hendro Siswanto. Ini pekerja keras semuanya ya di lini tengah ya. Jadi kalau gue bisa compare lini tengah milik Arema lebih unggul sebenarnya di lini tengah. Jadi tadi kalau di posisi penjaga gawang dan lini belakang berimbang, lini tengah gue jagokan Arema. Sedangkan di lini depan ini kaya dengan strategi ya untuk Persebaya Surabaya. Nah ini Persebaya unggul di depan karena apa? Karena Amino Balde ini salah satu striker yang dicari, tipikal yang memang disuka oleh bonek untuk bisa menciptakan gol. Bagus di kepala, bagus tendangan, dan penempatan posisinya juga bagus. Nah masalahnya Amino Balde ini selalu sukses karena didukung oleh pemain-pemain sayap yang berkualitas. Irfan Jaya, Osvaldo Hai, termasuk Zalilov. Siapapun yang dipasang oleh pelatih ini tergantung kebutuhan. Jadi Persebaya cukup kaya. Sedangkan Arema sedikit tidak beruntung karena Robert Bima Gladiator tidak bisa tampil karena masih menjalani pemulihan dari cedera. Tapi yang membuat Aremania tersenyum adalah ketika pemain mantan Persebaya, Ricky Kayame, cukup bersinar di Piala Presiden kali ini. Sudah mencetakkan 4 gol, termasuk dari Setiawan. Ini striker yang juga cukup bagus di kubu dari Arema. Dan tidak lupa juga Dendi Santoso. Ini pemain yang paling setia bersama dengan Arema sejak tahun 2009 ya. Ini akan menjadi pemain yang juga kunci di lini depan dan lini tengah dari Arema. Tapi gue lebih melihat Persebaya unggul di lini depan. Final bukan hanya berbicara pelatih dan pemain. Final juga berbicara mental, berbicara supporter yang akan memenuhi stadion untuk memberikan dukungan kepada tim kesayangan mereka. Di leg pertama, gua menjagokan Persebaya akan mampu memenangkan pertandingan. Ini kuncinya, jika Persebaya ingin menang, mereka harus meraih lebih dari 1 gol untuk bisa menabung gol dulu sebelum partai away ke tanggal 12 nanti di Kanjuruhan. Karena Arema juga jago kandang. Ini dua tim Surabaya ini, dua-duanya jago kandang. Kalau bermain di kandang sendiri, mereka akan sangat bermain luar biasa di hadapan publik sendiri. Tidak mudah untuk mengalahkan mereka di kandang. Jadi kuncinya di leg pertama, Persebaya kalau ingin juara atau ingin juara baru, harus menang dengan selisih lebih dari 1 gol. Dan prediksi gua, ini final yang penuh dengan tekanan, penuh dengan pressing, tentunya tekanan dari segala macam ya. Ini siapa yang mampu keluar dari tekanan tentunya akan menjadi juara. Dan gue prediksi di leg pertama ini Persebaya akan menang dengan selisih lebih dari 1 gol. Kemudian pesan dari gue mungkin di sepak bola nasional kali ini banyak disorot ya. Supporter, gue berharap bahwa Aremania dan juga bonek untuk lebih dewasa, lupakan masa lalu. Kita harus berpesta di sepak bola ini, final yang memang menjadi keinginan kalian. Semoga tidak ada lagi lah ribut-ribut, kisru-kisru, capek juga. Kita dukung bersama lah. Ini final yang tentunya akan menjadi pesta di Piala Presiden 2019 ini. Jadi di GBT, bonek tolong dewasa, nanti di tanggal 12 Aremania juga lebih dewasa. Keduanya harus saling menjaga. Jadi kita bisa menyaksikan pertandingan. Untuk yang tidak dapat tiket, nonton di rumah aja, karena disiarin TV ya. Jadi nggak usah datang di stadion tapi nggak punya tiket. Yang punya tiket saja yang datang ke stadion. Gitu. Jadi itu prediksi gua. Semoga bermanfaat untuk bonek, untuk Aremania. Ya, gua cuman memberikan sebuah prediksi. Kalau mau benar, lihat hasilnya nanti. Kita lihat tanggal 9 April 2019. Tapi gue juga janji akan bikin prediksi untuk leg kedua. Ketika Arema akan menjadi tuan rumah nanti di Kanjuruhan tanggal 12 April 2019. Oke, begitu dari gua. Semoga tayangan ini bermanfaat. Tetap saksikan T10 TV. Dan gue akan berusaha untuk terus memberikan konten-konten yang menarik untuk lo semua ya. Sampai jumpa di tayangan berikutnya. Semoga ini bisa memberikan satu inspirasi, satu tontonan sebelum kalian menyaksikan final Piala Presiden 2019. Bye.